mulai direkam. Oke. Terus Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua yang hadir sore ini senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Wah, senang banget rasanya kita bisa bertemu secara virtual hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di kelas diskusi Akademi Ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih APK. Saya juga mau menyapa Ibu Dwi Astuti, narasumber kita hari ini. Apa kabarnya Bu Dwi? Bu Dwi-nya belum masuk, nggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja? Oh ya, oke. Terima kasih juga kepada Harian Surya yang telah merelai acara ini di channel YouTube Surya. Terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini. Biar tambah semangat, boleh dong kasih tepuk tangannya dong secara virtual. Oke, siap. Oke, siap. Atau bisa juga pakai victory reaction di Zoom. Kelas diskusi Akademi Ability pada hari ini menyusun tema APK juga ingin berdaya dan bahagia yang diisi oleh Ibu Dr. Dwi Astuti, MSI, SAG, sebagai pembicara hari ini. Beliau adalah Ketua Forum PAUD di Jawa Timur. Baiklah teman-teman, peserta di kelas diskusi Akademi Ability, perkenalkan saya Muhammad Taufik Hussein atau disapa Hussein dari komunitas Sahabat Difabel Semarang, akan menjadi moderator dan memandu jalannya pada acara hari ini. Oke. Selanjutnya saya persilakan Ibu Sawitri Retno Hadianti sebagai Ketua Yayasan menjelaskan tentang overview singkat dan buku karya ABK binaan Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan. Oke, terima kasih Mas Hussein dan juga teman-teman yang sudah rawuh sudah hadir di acara kali ini. Ya. Jadi yayasan sudah berdiri sejak 2012 dengan tema kita ingin mengajak para orang tua ABK untuk bisa, oke, sebentar ya sayang, oke, tidak apa-apa. Ini sharingnya yang oke. Ya, jadi kita ingin membantu orang tua ABK untuk bisa mengenali apa itu kelebihan atau kekuatan ABK, karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekuatannya masing-masing sehingga nanti bisa berkarya seperti ini ya. Terus kemudian kita juga ingin masyarakat itu bisa menerima ABK, bisa mengapresiasi ABK dengan menunjukkan karya-karya ABK seperti itu. Yang ketiga, bagaimana para ABK bisa terlibat langsung di masyarakat, ya. Dan yang keempat tentu saja karena kita bergerak di ABK terutama dari keluarga kurang mampu, jadi bagaimana meningkatkan ekonomi mereka seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yayasan. Dulu kita namakan di dalam shelter dan di luar shelter, tapi karena adanya pandemi, kita ada yang online dan offline. Yang online seperti saat ini, Zoom ini, sehingga kita ingin lebih menyebarluaskan kepedulian terhadap ABK melalui webinar-webinar yang kita simpan nantinya di YouTube, seperti itu. Kemudian kedua, diutamakan yang menjadi host adalah ABK dengan kita bekerja sama tidak saja pada ABK kita, pada ABK binaan YPK ABK, tapi juga kita bekerja sama seperti saat ini kita bekerja sama dengan KSD, sebuah komunitas namanya Komunitas Sahabat Difabel dari Semarang. Jadi teman-teman yang lain, komunitas yang lain maupun yayasan bisa ikut bersama-sama untuk yang anaknya atau ABK-nya sudah bisa verbal, sudah bisa lancar baca, silakan menghubungi kami supaya kita latih seperti itu dan akhirnya menjadi host atau moderator.
Lanjut, yang kemudian karya-karya ABK adalah seperti ini karyanya ya. Kita coba ada karya ABK. Kita lihat ini adalah anaknya, dua-duanya ini bisa membaca, menulis, tulisannya jelek, kaku kayak gitu ya, karena kekakuan ototnya, otot tangan juga seperti itu akhirnya. Tapi bisa bercerita, jadi akhirnya kita pinjami laptop saja seperti itu dan kita ajarkan cara memakai laptop itu dan akhirnya supaya tulisannya tidak sekedar keluhan, kita ajak bicara orang tuanya, saudaranya, kita ajak anaknya juga bicara dan sebagainya sehingga nanti kita mengingatkan kembali kisah-kisah masa lalunya, keinginan-keinginannya seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi karya-karya ABK, bisa karya buku tadi atau karya seperti ini, buku karya hasil karya kerajinan tangan, hasil karya ABK. Ini kemarin kita alhamdulillah mendapat juara 1 se-Indonesia dalam program UMKM disabilitas dan saat ini teman-teman bisa mengapresiasi, bisa lihat di IG Yayasan yaitu @YPedulikasi ABK maupun datang ke shelter kami sekarang ada di Pondok Chandra, Jalan Manggis Tengah 3 nomor 127 B127. Jadi sekarang ini seperti ini ya, kita ingin mendapatkan layanan, memberikan layanan berupa LPK, lembaga pelatihan kerja yang one stop service seperti itu. Jadi ada layanan macam-macam, pendidikan vokasi, pelatihan vokasi maupun penguatan lainnya baik kesehatan maupun penguatan orang tua. Jadi silakan teman-teman bisa berdonasi dan ini ada nama rekening yang ada di Yayasan Peduli Kasih ABK untuk memperluas layanan kita. Kemudian ada juga hari ini terakhir ini lomba video Melody Challenge. Jadi kita tidak hanya ingin ABK sudah jadi ya, banyak kan sekarang ini ABK yang sudah bisa bermusik bagus dan sebagainya sehingga tidak kelihatan bedanya dengan anak yang umum ya. Tapi kita juga ingin mengajak para orang tua, para penggiat ABK, para guru dan sebagainya bila mempunyai ABK yang bisa dimunculkan dalam hal ini dalam bermusiknya. Jadi silakan teman-teman untuk mendaftar ya, hari ini terakhir. Dan ini ada program namanya program Kurban. Ini sudah tahun ke-8 kita kerjasama dengan DAI di NTT. Kenapa? Karena di sana membutuhkan dan kita sudah kenal orangnya sebelumnya, sebelum kegiatan ini berlangsung maupun pada saat pelaksanaan kurban tadi. Jadi silakan teman-teman untuk bisa donasi untuk program kurban. Ya, kita memberikan ini sebagai bisnis sosial yayasan. Terus semua Zoom yayasan ini akan sudah langsung terkonek dengan YouTube Peduli Kasih ABK serta YouTube dari Harian Surya dan Harian Tribun Jatim Official. Jadi silakan teman-teman komen, like, share, gitu ya. Dan silakan sekarang narasumbernya Mbak Dwi Astuti, silakan, dan juga Mas Husen dari KSD Semarang. Silakan lanjutkan ya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Sawitri. Sukses selalu untuk Yayasan Peduli Kasih ABK-nya. Oke, sekarang mari kita diskusi hari ini. Karena kelas ini berupa sharing atau tanya jawab, peserta bisa langsung bertanya secara dengan Bu Dwi atau bisa juga ketik di kolom komentar, kolom chat ya. Sebelum bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand ya, dan pastikan mic sudah di unmute. Bentar ya, silakan ini Bu, ceritanya ini saya sedang kontak
Mbak Ellen minta tolong Bu Dwi bisa dimasukkan sayangku, tapi juga nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Ellen untuk bisa Bu Dwi dimasukkan, nggak apa-apa. Kita ini insya Allah tepat waktu ya, jadi oke. Saya kasih intro sambil menunggu Bu Dwi masuk, ya, masuk. Nah, ini Bu Dwi. Ya Bu, silakan Bu. Ya, silakan Bu Dwi. Silakan Mbak Ellen, Bu Dwi-nya dijadikan co-host. Nah, atau kita menyapa dulu Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Oke. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Oh, mohon maaf belum saya ganti. Selamat sore ya Bu Dwi. Ya, selamat sore. Selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Muhammad Tariq Hussein dari komunitas sahabat difabel. Salam kenal ya Bu Dwi. Salam kenal juga. Oke. Saya Dwi Astuti ya. Sesuai tema kita hari ini, APK juga ingin berdaya dan bahagia. Saya yakin banyak peserta yang sudah tidak sabar menunggu materi dan ilmu apa yang dibagikan. Langsung saja Bu Dwi untuk mengawali dengan pemaparan materinya. Silakan Bu. Ya, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir di sini. Saya doakan selalu sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Para peserta sekalian yang hadir di Zoom ini, izinkan saya melakukan share untuk materi saya. Ya, sudah kelihatan materi saya? Ya Bu, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ini judul yang sangat luar biasa. Saya senang dilibatkan di sini oleh Ibu Dr. Safitri. ABK juga ingin berdaya. Bahasa yang luar biasa, berdaya. Setiap manusia pasti ingin berdaya. Dan saya yakin setiap manusia pasti punya potensi. Itu keyakinan saya. Setiap manusia diberi Allah potensi yang sangat luar biasa. Dan setiap manusia layak untuk bahagia. Ini penting. Bu Dwi minta tolong di-share screen-nya yang lebih besar. Oke ya. Setiap manusia ingin bahagia ya. Tentu, setiap manusia ingin bahagia. Siapa saja nggak terkecuali yang berkulit hitam, berkulit putih, begitu ya. Semuanya pasti ingin bahagia. Apakah dia dalam kondisi fisik yang sempurna atau yang tidak sempurna, tapi yang jelas semuanya ada rasa ingin bahagia. Itu yang pertama, password kita hari ini. Semua pasti bisa asal ada semangat dan kemauan di situ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah semuanya, hidup ini adalah sebuah perjalanan, traveling menuju satu titik yaitu Allah. Keridhaan Allah menjadi sangat penting di sini, tapi bagaimana mencapai titik itu, maka kita harus melakukan sebuah ikhtiar-ikhtiar di muka bumi ini ya. Manusia diciptakan, diberi tanggung jawab, dan akan dimintai nanti pertanggungjawabannya. Bapak Ibu sekalian, bahasa ini menjadi catatan penting, siapa saja diberi tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini menjadi sangat penting. Tapi Bapak Ibu tetap tersenyum dan tetap semangat untuk melalui semua tanggung jawab ini dengan nikmat. Karena semua adalah anugerah. Sepakat di sini ya. Saya ini bisa berinteraksi dengan semuanya ini, semoga karena saya ingin berharap ada komunikasi yang interaktif dengan semua pemirsa yang ada di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, anak adalah amanah dan tidak terkecuali yang ada persoalan khusus dengan kondisi fisiknya, intelektualnya atau emosionalnya. Jadi, Bu, maaf, slide screen-nya di yang nomor 2, ini kan masih nomor 1 halaman. Ibu sudah mulai kan berarti halaman 2 kayak gitu kan? Sudah saya klik kok, di sana belum berganti ya? Iya, belum berganti dan yang belum besar juga.
Silakan. Oh, begitu. Bentar. Kenapa ya? Nah, sudah. Nah, ini Bu, sudah Bu. Halaman 3 sekarang, tapi belum yang besar Bu. Silakan. Nggak apa-apa. Oh, enggak apa dibesarkan begitu ya? Ya nggak apa-apa Ini. Bu. Sudah silakan. Nggak apa-apa, ini juga kelihatan kok. Ya. Ya. Ya, khawatirnya nanti terkendala, terhambat lagi. Pindah ini bisa Bu, pindah? Sudah enggak apa-apa Bu. It's okay. Ya, macam-macam ABK saya yakin ini kalau berbicara tentang ABK, saya ini bagiannya Bu Dr. Safitri sebetulnya. Teman yang jelas ada baiknya sedikit saya ulas anak berkelainan fisik motorik, anak berkelainan mental emosional, dan anak berkelainan akademik, dan seterusnya. Masih banyak bisa diuraikan di sini, tapi saya tidak lagi membahas ini. Yang jelas, tidak ada manusia yang ingin dilahirkan tidak sempurna. Tidak ada. Mas Hussein sendiri tidak mau ya dilahirkan tidak sempurna. Tidak ada orang yang tidak ada. Ya, manusia yang ingin dilahirkan tidak sempurna. Bisakah kita memilih dilahirkan oleh siapa kita lahir di muka bumi ini? Enggak lah, aku dilahirkan sama Bapak Presiden saja, misalnya, kan enggak juga sih, gitu ya. Misalnya saya dilahirkan oleh Ibu Dr. Safitri saja, beliau seorang dokter gitu, beliau orangnya baik, ya juga tidak begitu. Jadi tidak bisa kita memilih dilahirkan oleh siapa kita lahir di muka bumi ini. Dan yang ada adalah rasa syukur atas penciptaannya. Yang ada adalah rasa syukur atas penciptaannya. Atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, begitu. Oke, selanjutnya, wah ini ngadat lagi nih ya. Mohon maaf, ya sudah berpindah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak cacat bukan kiamat ya. Jadi ini harus dicatat, anak cacat ini bukan kiamat bagi kita. Kelahiran anak merupakan kebahagiaan tiada tara. Tidak ada perempuan manapun yang melahirkan seorang anak dan itu bagian daripada suatu kesedihan. Yang ada adalah rasa bahagia yang tidak bisa dibandingkan dengan harta ataupun nyawa. Lahirnya seorang anak ini adalah sesuatu ya. Dan tugas orang tua adalah menjaga, merawat, dan memberi pendidikan walau yang dilahirkan tidak sempurna. Dan yang penting di sini, anak itu adalah titipan atau amanah yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Ini menjadi sangat penting untuk kita siapkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, menyiapkan anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua. Oke. Belum berpindah slide, Bu. Ya, oke. Kalau memang begitu, mohon maaf Bu Safitri harus berbentuk begini saja biar tidak terhambat ya. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini tertulis ya, terdapat dua kata yang sangat luar biasa di sini, berdaya. Apa sebetulnya makna berdaya di sini gitu? Kalau andai kata saya bisa interaktif dengan para peserta, apa sebetulnya berdaya? Kalau mau diisi di sini saya akan mengisinya. Nah, panjenengan bisa menulis di situ apa sih yang dimaknakan berdaya di situ. Berdaya itu bisa makan, bisa minum, bisa apa begitu ya, atau bisa menempuh pendidikan dengan layak gitu. Apa itu berdaya? Atau di situ bisa mandiri gitu. Bisa ditulis di sini. Nah, jadi tolong diinfo apa makna berdaya di sini gitu. Karena yang kita tahu orang-orang normal berdaya ternyata mereka bisa berjalan, dia bisa menghirup udara segar, dia bisa menempuh pendidikan. Nah, itu berdaya, dan dia bisa berkarya selanjutnya kan gitu ya. Berdaya. Nah, selanjutnya di sini bahagia. Sebetulnya bahasa bahagia itu sangat sederhana gitu ya. Tersenyum itu bahagia, ketemu orang tuanya itu bahagia gitu ya. Punya anak itu bahagia. Terkadang orang tidak punya anak juga sedih gitu kan. Nah, saat ini punya anak tentu bahagia dan akan membuat rasa di dalam diri kita ini rasa puas karena punya anak begitu ya. Rasa senang begitu. Punya suami pun bahagia, suami tersenyum bahagia kan begitu ya. Ya, jadi punya istri juga bahagia, istrinya tersenyum bahagia, kecuali kalau istrinya cemberut begitu mungkin kita agak sedikit bingung. Nah, artinya bahagia di sini sangat sederhana. Jadi sederhana ini bisa ditempuh tidak harus dengan uang. Sebetulnya bahagia itu tidak harus ditempuh dengan uang.
Bagaimana kebahagiaan seorang ABK gitu. Nah, pastilah kebahagiaan anak-anak itu jika bertemu dengan orang tuanya. Jika melihat ibunya tersenyum, dia akan bahagia jika melihat orang tuanya bahagia. Dia akan bahagia jika lihat bapaknya tersenyum. Maka bagi orang tua, saya jadi pingin nangis nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak-anak kita yang normal atau anak-anak ABK, semuanya ingin bahagia dan melihat orang tuanya tersenyum, dia bahagia. Maka Bapak Ibu harus tersenyum melihat anak-anaknya, supaya anak-anaknya ikut bahagia di sini. Karena bahagia itu bukan ukurannya uang. Bahagia di sini bukan ukuran uang. Lagi-lagi saya katakan itu, dan kehadiran anak adalah membuat kita bahagia. Maka bagaimana cara membahagiakannya? Nah, timbal baliknya seperti itu. Sangat sederhana yang ada di lingkungan kita. Ya, kayak kita lihat bunga mawar markah di kebun kecil kita di depan rumah misalnya, kita bahagia karena kita bisa melihat. Kita bisa melihat, kita bahagia. Tapi orang-orang yang tidak bisa melihat, mungkin dia nggak bisa melihat bunga mekar berwarna merah, berwarna kuning. Mereka mungkin nggak bisa melihat. Begitu pula anak-anak yang kalau seperti Helen Keller kita tahu, bisu tuli, mungkin bagaimana cara dia untuk mengetahui rasa bahagia itu. Pasti mungkin bisa jadi dengan sentuhan yang lembut. Nah, itu mungkin rasa bahagia yang cukup sederhana bagi seorang Helen Keller ya. Nah, dia yang bisu tuli. Nah, artinya kebahagiaan itu sederhana, tidak butuh uang miliaran gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, keluarga. Pendekatan yang utama dan terpenting dalam menjamin pemenuhan hak ABK dimulai dari tangan orang tua. Tangan orang tua, bapak ibunya ini menjadi sangat penting ya. Tangan orang tua dan tentu keluarganya, apakah itu ada kakeknya, neneknya, kakaknya, adiknya, ya, lingkungannya. Ini menjadi anggota terdekat sang anak ya. Yang kedua adalah lingkungan keluarga diharapkan hadir sebagai benteng pertama membangun kemandirian anak berkebutuhan khusus. Maka di sini peranan keluarga, peranan orang tua menjadi sangat penting karena peranan utama ada di sini ya. Nah, selanjutnya tolong beri ruang. Tolong dia beri akses ya. Tolong dia beri ruang bagi mereka untuk dapat membangun kepercayaan diri, mengembangkan potensi yang dimilikinya serta membangun mental mereka yang tangguh dan siap berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Jangan dianggap dia dalam posisi kurang, akhirnya kita halawis, nggak usahlah. Enggak, libatkan. Dalam hal yang sederhana, dia pasti bisa ya memberi ruang bagi mereka untuk dapat membangun kepercayaan diri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membangun mental. Ini menjadi sangat penting, membangun mental dan supaya dia menjadi orang yang tangguh dan siap berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya adalah membangun masa depan anak berkebutuhan khusus dimulai dari keluarga. Maka daripada itu, ini menjadi sangat penting, keluarga menjadi faktor utama penentu kesuksesan ABK. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu dilakukan orang tua dan keluarganya? Satu hal yang sabar. Bapak Ibu, sabar itu memang tidak ada tokonya. Ada nggak tokonya Mas Husen? Nggak ada kayaknya ya, sabar ini nggak ada tokonya gitu. Nggak tokonya Mas Husen? Mungkin di mall, di mana ada nggak? Oke, nggak ada. Nggak ada. Adanya tuh di sini, di hati nih, sabar ya. Sabar. Orang hidup semuanya harus sabar. Orang hidup ini semuanya memiliki atau mengalami ujian ya, karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanannya sebetulnya tidak lama kok. Singkat banget kita di dunia ini, yang lama itu yang kekal nanti di akhirat. Tapi ini sangat singkat, jadi maka butuh sebuah kesabaran ya. Kesabaran itu ada di dalam hati kita masing-masing, calling down, penting kita kembali kepada Allah ya. Bapak Ibu, ikhlas pun juga nggak ada tokonya itu harus diolah oleh hati kita sendiri, keikhlasan menerima apa yang diberi Allah kepada kita.
Ada orang yang awalnya sehat, sekarang jadi tidak sehat. Itu ada apakah karena faktor usia ataukah karena kondisi tidak diketahui, akhirnya dia cacat dalam posisi dia setelah dia dalam kehidupan normal ada kecelakaan atau apa sehingga dia sakit. Nah artinya keikhlasan menerima yang tiba-tiba atau sang anak yang berangkatnya memang kekurangannya dari faktor lahir misalnya, mulai dari lahir. Jadi Bapak Ibu, unsur ikhlas ini menjadi sangat penting. Nah, bagaimana keluarga atau orang tua menyiapkan waktu? Menyiapkan waktu ini berarti dengan begitu sabar, keikhlasan itu menyiapkan waktu di situ. Karena kalau terburu-buru untuk anak ABK nggak bisa, karena kita harus kalau terburu-buru itu maknanya akhirnya tidak ada unsur ikhlas, tidak ada unsur sabar. Makanya harus betul-betul jenak. Seperti kalau kita sholat itu pun ya harus betul-betul jenak di situ ya. Nikmat bertemu dengan Allah kan begitu. Seperti halnya kalau orang sekarang berangkat haji mungkin sudah urusan di dunia sudah lepas semua, haji gitu. Ngurusi ABK juga begitu gitu ya. Ngurusi ABK ini harus sementara lepas sementara waktu dengan dunia lain, dengan dunia nyata yang dia geluti, seorang ibu atau seorang bapak di hadapan anak sudah spesial khusus untuk sang anak. Nah ini memang harus diniatkan betul-betul karena memang ini adalah tanggung jawab dan amanah ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kasih sayang dan perhatian ini menjadi sangat penting. Kasih sayang itu akan tampak dengan sendirinya, sentuhan itu akan terasa kalau itu memang betul-betul berangkat dari niat yang dari dalam hati kita yang paling dalam. Karena orang tua pasti, mana ada orang tua yang tidak sayang sama anak? Nggak ada ya. Mohon maaf, saya tidak menyamakan dengan binatang. Binatang saja itu, kucing atau yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu sama anaknya saja sayang, apalagi manusia yang dilengkapi dengan rasa, dilengkapi dengan hati yang luar biasa. Maka di dunia ini nggak ada lah orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Insya Allah pasti dalam posisi tetap lurus bahwa ini adalah amanah. Yang selanjutnya adalah ajak bicara anak. Dan jika anak yang bicara, dengarkan. Duduklah dengan nikmat bersama anak, mendengarkan apa yang disampaikan anak. Walaupun kita dalam kondisi tidak paham, tapi minimal kita mendengarkan untuk berusaha untuk paham. Saya yakin orang tua kandung yang ada di lingkungannya sendiri pasti akan memahami apa yang dibutuhkan anak. Anak lagi bicara apa. Tidak ada orang tua yang tidak memahami kondisi anaknya. Walaupun anak itu tidak bisa bicara pada waktu lahir, waktu bayi dia belum bisa bicara. Orang tua pasti mencermati di situ, anakku butuh apa ya gitu. Pasti itu akan dilakukan oleh seorang ibu terutama yang ada di lingkungannya. Dan bukan berarti ini tugasnya ibu saja, tapi juga tugas dari seorang bapak. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana selanjutnya Anda memberi arti? Kehadiran Anda menjadi arti bagi anak kita, baik itu anak yang normal maupun anak yang khusus ABK di sini. Bagaimana kita memberi arti untuk mereka dan bagaimana kita bisa mengembangkan cita-cita mereka. Bisakah anak-anak? Bisa, saya yakin bisa. Nah, Bapak Ibu, temukan mutiara yang ada pada anak kita, yang ada pada anak ABK. Ada mutiara yang terpendam di situ, dan di situ pasti ada hikmah yang terpendam di balik kekurangan sang anak. Pasti itu ada kelebihan yang terpendam. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya berpindah orang tua pilihan di sini. Apa yang dimaksud orang tua pilihan? Orang tua pilihan jangan larut dalam kesedihan. Orang tua pilihan jangan larut pada kesedihan, lihat ke depan dan tetap konsisten. Bahwa hidup ini berjalan lurus, hidup ini berjalan lempeng menuju titik keridhaan Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap lurus saja, nggak usah bersedih. Sedih apa nggak boleh Bu? Ya boleh lah sedih, tapi jangan larut. Nah gitu ya, jangan larut. Nah, yang bicara ini ngomong enak aja gitu kan, kata orang kata siapa. Saya juga mengalami kok sama saya juga mengalami begitu ya.
Jadi nggak usah sedih. Sedih itu jangan keterlaluan. Kalau mau nangis, nangis saja sebentar. Selesai, selanjutnya kita bangkit. Kita bangkit. Jadi lihat masa depan dan tetap konsisten bahwa pasti ada celah-celah kehidupan yang akan mengangkat hidup kita, ya, terutama anak-anak kita. Anak butuh bantuan, jangan pernah meninggalkan saat mereka membutuhkan bantuan kita. Jangan pernah kita meninggalkan mereka, ya. Saat mereka membutuhkan bantuan kita, pada waktu dia bangun, kita harus ada di sisinya. Bagaimana caranya, gitu ya? Pasti dia sangat membutuhkan kehadiran kita karena dia butuh bantuan. Mereka juga dibutuhkan seperti yang lainnya dibutuhkan oleh kita. Jadi kehadiran anak-anak ABK, anak-anak kita ini, mereka juga dibutuhkan dan kehadirannya sangat berarti bagi kita, ya. Jadi beri semangat dan pujian yang berarti, kasih jempol, kasih senyuman. Kasih jempol, kasih senyuman, ini menjadi sangat penting bagi mereka. Dan ajak bicara mereka, ya, beri semangat. Beri dia pelatihan sederhana, bertahap, perlahan, sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Sesuai dengan kemampuan mereka, gitu. Beri pelatihan. Ya, ajari keterampilan. Dia ajari keterampilan, apa yang dia bisa, ajari saja. Di tetangga saya juga ada, ya, dia. Akhirnya dia sampai kuliah SMA, alhamdulillah dia sampai SMA di sini. Nah, itu pun dia ternyata lebih sergap itu datang ke musola, ke masjid, gitu ya, lebih sergap daripada yang lain. Dan dia sering bersama yang lainnya untuk berangkat ke masjid. Ternyata dia punya nilai lebih. Dia sholat lebih sangat rajin datang ke masjid. Tidak peduli itu hari masih subuh, dia selalu datang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dia datang dengan sesuai dengan suara adzan, dia langsung berangkat. Bahkan suara adzan belum bunyi, dia sudah berangkat duluan datang ke sana. Nah, artinya ternyata dia bisa, gitu. Dia bisa, dan dia alhamdulillah sudah sampai masuk ke SMA sekarang. Sudah memasuki SMA. Nah, orang tuanya ternyata yang hebat di sini karena apa? Dia memberikan akses, memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berdaya untuk bisa mengikuti kehidupan yang pada umumnya. Oke. Selanjutnya, ajari keterampilan sederhana. Keterampilan ini apa, ya? Keterampilan yang ada di rumah, misalnya apa yang ibu lakukan yang sederhana, apakah bisa membantu di dapur atau apa, itu sangat sederhana saja. Itu, ya. Selanjutnya, latih mereka hidup mandiri. Karena setiap anak tentu tumbuh kembangnya berbeda dan juga persoalan anak ABK tentu dalam kondisi yang berbeda pula, kemampuannya juga berbeda, maka sesuaikan dengan kemampuan anak ini. Dan insya Allah pasti bisa, ya. Bapak Ibu, semoga video ini bisa saya setel, ya. Izinkan saya nyetel video, semoga nggak ada masalah ini. Monggo. Nah, bisa dilihat, Mas Husen? Bisa, insya Allah. Ini sudah kelihatan, Bu. Ya. Ini anak ABK yang sudah usia dewasa, ya, usia dewasa, usia besar ini. Saya besarkan bisa nggak, ya, supaya bagus, ya? Sekarang sudah mati, Bu. Sudah selesai mungkin, ya, anunya. Nggak, belum. Ini sudah. Sudah keluar, Bu? Keluar sih, tapi videonya belum nyala. Oke, ya. Kalau gitu sementara saya keluarkan dulu aja. Saya keluarkan dulu supaya enak ini. Karena kita lebih banyak ke tanya jawab, nggak apa-apa, Bu. Oke. Yang kedua mungkin itu video, ya, Bu, selanjutnya. Ya. Oke, ya. Sebentar, mohon maaf. Memang tadi sengaja saya besarkan supaya enak begitu. Ini. Nggak kedengaran suara, Bu, tapi nggak apa-apa. Ini sudah terputar tadi, tapi suaranya belum keluar. Oh, suara belum keluar, ya? Yang kedua saja, Bu. Oke, ya.
Suaranya juga belum keluar yang ini. Oh gitu. Pas. Minimal ada gerakan yang bisa diinfo ya. Nyaman sekali kalau suara gak keluar. Atau Ibu memberi keterangan ini apa? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, seorang anak dalam kondisi cacat seperti ini, nah artinya ternyata dia masih memiliki kemampuan dan dia percaya diri, karena percaya diri itulah akhirnya dia mampu untuk hidup lebih mandiri dan bahkan dia berkeluarga ya. Dia bisa berkeluarga, memiliki anak, jadi dia hidup normal seperti masyarakat pada umumnya. Dan tentu ini bukan simsalabim, ini pasti prosesnya sejak dia kecil gitu ya. Sejak dia kecil, dia dididik oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang, tumbuh rasa percaya diri dan rasa kemandirian sehingga dia bisa menjadi orang yang bisa hidup mandiri bersama suaminya. Dia mampu dan bahkan dia sekarang punya anak yang normal. Nah, artinya ini sebagai contoh saja bagi orang sebagai manusia bahwa dia dalam kondisi kurang tapi dia luar biasa mampu mengalami atau melalui hidupnya ini dengan begitu luar biasa dengan kemandirian yang utuh. Akhirnya kehidupannya pun normal seperti manusia pada umumnya. Ya. Dia mau masak, dia mengurusi anaknya, dan bahkan dia bekerja. Sekarang ini banyak ya dunia digital ini yang lagi marak saat ini, era disrupsi. Anak-anak ABK bisa dididik untuk menjadi seorang digital marketing ya, dan dia bisa mendapatkan uang dengan cara dia ada di hadapan laptop begitu. Itu pun kalau dia diberi kemampuan, diberi akses, kesempatan oleh orang tuanya untuk dia keterampilannya diasah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu contoh. Kalau yang video ini adalah seorang ayah yang begitu luar biasa, mulai dia kecil, ayahnya tetap bersemangat untuk menjadikan dia orang yang bisa sukses, dan dia memang tidak bisa duduk dengan tegap dan tidak bisa bicara gitu ya, tangannya juga ada masalah begitu, sehingga dia dalam posisi yang tetap semangat hingga dia posisi usia dewasa, dan orang tuanya top luar biasa, menjadi orang tua yang hebat. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sesi yang bagian akhir ke saya, bahwa anak-anak yang bersama saya ini anak-anak yang ada di daerah Sidoarjo ya. Mama, Papa, aku pasti bisa. Dengan begitu senang orang tuanya bersama kami, ini para orang tua yang ada di belakang ini juga, dan juga ada para pendamping yang orang tuanya ada sebagian yang tidak ikut foto ya, karena nggak cukup. Jadi mereka begitu luar biasa mengiringi anak-anaknya sekolah gitu ya, sehingga dia diberi kesempatan untuk punya teman, diberi kesempatan untuk bersama teman-temannya belajar, memiliki keterampilan, dia belajar mengaji, dia belajar apa saja yang diberikan oleh para gurunya ya. Jadi dia bersemangat dan dia pasti bisa. Dan Bapak Ibu, aku bisa membuatmu juga bangga. Nah, ini adalah semangat mereka ya. Dan selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya berharap panjenengan tetap semangat dalam karya mumpung masih bisa, dan berilah kesempatan anak untuk mereka melalui hidupnya dengan bahagia. Saya pikir itu, Bu Safitri, terima kasih untuk sementara waktu. Sebentar. Oke, terima kasih atas presentasinya, materinya Ibu Dwi. Saya juga mau sedikit menambah juga nih tentang bahagia itu sederhana. Saya juga ada tambahan juga nih, bukan hanya itu sih, ketika bukan hanya itu sih yang dicari itu bukan sisinya, dari hatinya. Dari hatinya. Jadi walaupun yang berkumpul, ini mohon maaf banget,
ini sebagai profesi, entah mau profesi musik, tapi kebahagiaan itu kalau hatinya itu nggak benar-benar tenang itu sama aja. Jadi Betul. saya sedikit menambahkan bahwa kebahagiaan itu bukan dari orangnya, tapi dari hatinya. Betul. Dari hatinya sih. Kalau kebahagiaan orangnya nggak apa-apa, tapi kalau hati masih empty, bukan kebahagiaan itu menurut gua. Bukan kebahagiaan. Oh ya, sama satu lagi, butuh berkomunikasi, butuh artian, butuh lebih pendekatan sama orang terdekat, apa tuh orang awam, bisa dibilang orang baru. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Saya juga ada pertanyaan nih untuk Ibu. Definisi bahagia. Tiap orang kan berbeda-beda, termasuk saya juga. Saya juga penasaran nih, apa arti bahagia menurut Bu Dwi? Iya, bagi saya bahagia itu apa yang kita butuhkan kita dapatkan, itu bahagia. Jadi apa yang kita butuhkan itu ada di depan mata gitu. Kita dapatkan. Bahagia itu adanya memang betul di dalam hati, ketenangan. Coba apa? Jangan usah dipegang. Kerupuk? Nah, ya kerupuk apa? Jadi ini minta tolong, ada yang bocor, minta tolong ditutup nih. Halo. Ya, jadi ketenangan hati menurut Mas Husen tadi, memang itu bagiannya yang sangat penting ya. Saat kita sholat butuh tenang, karena itu bagian daripada kebahagiaan saya bertemu dengan Allah, kan begitu. Jadi ada ketenangan hati. Nah, saat saya bertemu dengan orang tua, saya bahagia karena itu urusannya di dalam hati juga begitu ya. Jadi itu sangat sederhana. Jadi bahagia saya bisa ketemu orang tua saya, terutama pada saat orang tua saya lagi tersenyum. Jadi itu sangat bahagia gitu. Dan bahagia saat saya diberi kesempatan untuk bisa sekolah. Bahagia, ya itu bahagia karena saat saya kepingin, saya pernah misalnya di sekolah pada waktu itu SMP itu saya selalu diberi kesempatan untuk menjadi komandan upacara misalnya begitu. Ternyata di SMA saya tidak diberi kesempatan, akhirnya ada rasa sedih di sini karena masih usia anak-anak ya. Jadi ada perasaan sedih, aku nggak dikasih kesempatan untuk saya berkarya, itu sedih. Tapi pada waktu SMP saya diberi kesempatan. Nah, bagi anak seperti saya, misalnya tidak diberi kesempatan, akhirnya saya mencari cara lain. Saya mencari cara lain untuk memenuhi kebahagiaan saya. Apa itu? Saya aktif di kegiatan yang lain yang bisa saya ciptakan. Saya aktif ikut karateka, saya aktif ikut lomba lari gitu, lari maraton. Saya suka lari-lari pagi begitu ya. Nah, ini akhirnya saya bahagia karena saya bisa. Dan saya ikut lomba karateka misalnya, itu karena saya terlibat. Bahagia itu karena terlibat. Nah, itu bahasa sederhana ya. Karena terlibat maka saya bahagia. Padahal sederhana, pengen jadi paling membaca Pancasila misalnya begitu. Nggak dikasih kesempatan, yang namanya anak-anak. Loh, aku kok nggak dikasih kesempatan ya, itu akhirnya saya sedih. Nah, kalau saya diberi kesempatan, ternyata saya diberi kesempatan. Saya akhirnya muncul perasaan bahagia di dalam hati saya. Oh, ternyata mereka percaya bahwa saya mampu, saya bisa. Sederhana sebetulnya Mas Husen itu. Oke, walaupun sederhana, tapi mohon maaf ya, ini sulit dilakukan. Betul. Karena sederhana tapi sulit dilakukan, Bu. Itu aja sih. Ya karena itu hubungannya dengan orang lain, karena orang lain itu apakah mengerti apa yang saya butuhkan, itu yang mereka nggak ngerti gitu. Sederhana tapi sulit dilakukan, sulit dimengerti. Iya. Oke, lanjut. Bagaimana caranya menjadikan anak ABK lebih berdaya dan bahagia berdasarkan pengalaman yang sudah Ibu Dwi selama ini? Ya, saya pernah ya sejak kecil di kampung saya di situ di Surabaya di Wonokitri ya. Ada anak ABK memang dia tidak bisa, tidak bisa duduk, tidak bisa bicara, tidak bisa, pokoknya tiduran saja di kasur gitu ya.
Tapi karena saya ini masih posisi anak-anak, masih SD gitu ya, saya setiap hari datang gitu. Saya setiap hari datang ketemu teman saya ini namanya Ira gitu ya. Saya selalu datang. Ibunya senang saya datang. Berarti anaknya ini punya teman gitu. Pertama ibunya bahagia karena saya datang, dia punya teman. Kenapa ibunya bahagia? Karena anaknya tersenyum. Karena anaknya interaktif akhirnya gitu. Itu Mas Husen yang saya alami pada waktu di usia saya SD. Jadi di daerah kampung saya Wonokitri Surabaya itu ada anak yang memang tidak bisa apa-apa ya, disutuli, mungkin juga duduk juga nggak bisa, dia tiduran di kasur. Tapi cantik anaknya, cantik banget, putih, luar biasa pokoknya. Nah, saya suka datang setiap hari menemani dia bermain. Nah, yang bahagia di sini ibunya, karena saya selalu bermain di situ. Lihat ibunya bahagia, kenapa kok ibunya bahagia? Karena apa? Karena sang anaknya ikut interaktif bicara, begitu ya, ikut bicara, terus anaknya juga tersenyum gitu. Jadi ibunya jadi bahagia, anaknya bahagia. Jadi saya ingin berbagi kebahagiaan dengan saya datang. Pada waktu itu saya masih SD kelas 2, kelas 3 mungkin ya. Jadi rasa empati itu muncul. Saya hanya menemani saja sih sebetulnya. Saya hanya menemani saja waktu itu. Nah, di sebelah rumah saya sekarang ini di Babatan Wiyung juga. Nah, ini juga ada anak ABK, anak mungkin persoalan daya tangkap mungkin ya. Dia sampai usia remaja belum bisa hitung-hitungan misalnya begitu. Tapi sang anak ini cantik, terus dia sregep sholat, rajin banget sholatnya, diajak bicara bisa. Ternyata dia mampu membantu ayahnya jualan apa ya, jualan bensin yang botolan itu loh, bensinnya botolan gitu. Tapi sederhana saja, dia nungguin begitu apa yang dia mampu. Kalau dia nggak mampu manggil ibunya gitu, manggil ibunya. Artinya dia diberi akses, diberdayakan. Disitulah dia akan bahagia karena dilibatkan, Mas Husen. Dia dilibatkan karena diangkat ya, karena dia diangkat. Oke, begitu Mas Husen. Ini ada pertanyaan yang masuk nih dari Ibu Daumi Rahmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kita bisa memahami rasa bahagia yang dirasakan oleh ABK kadang? Bentar, ini suaranya kencang yang tadi. Bisa diulang Mas Husen? Ya. Ini Assalamualaikum. Ini Daumi sendiri yang bicara apa saya dulu? Silakan Mas Husen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kita bisa memahami rasa bahagia yang dirasakan oleh ABK? Ya, Ibu Daumi, pertanyaannya luar biasa ya, Bu Daumi. Kita ini kan manusia ya, dan panjenengan ibu, pasti seorang ibu dan saya juga seorang ibu. Saat panjenengan seorang manusia bahagia, pasti ada sesuatu yang panjenengan inginkan dan ibu dapatkan gitu. Saya kepingin anak, maka saya di situ ternyata saya bisa hamil, bisa lahir, bisa melahirkan seorang anak. Itu akhirnya kan bahagia, Bu. Berarti apa yang kita inginkan itu terpenuhi. Nah, begitu pula dengan anak ABK. Yang diinginkan anak ABK adalah dia ingin berdekatan dengan orang di sekelilingnya, terutama orang tuanya. Nah, saat orang tuanya ada di dekatnya dan terlihat ibunya tersenyum, menyapa, sang anak pasti dia ikut respon. Nah, saat respon itulah dia bahagia, Ibu. Saat respon itulah dia bahagia. Respon itu bisa, kalau dia tidak bisa dengan mulutnya, Ibu saya bahagia. Dia nggak usah bilang begitu. Dia dengan tersenyum saja itu sudah menunjukkan kalau dia bahagia. Orang sedih, nangis, ada air mata di sini, itu berarti dia sedih kan. Bisa jadi air mata bahagia, bisa jadi. Tapi yang terjadi di situ adalah karena bertemu dengan ibu, pasti dia dalam posisi dia bahagia. Gitu. Jadi ibu menyentuh anak saja, dia pasti akan menggenggam tangan ibu gitu. Kalau dia tidak bisa
bicara. Dengan genggaman itulah rasa bahagia itu ada gitu. Itu akan ditunjukkan dengan genggaman. Tuhannya itu maka kembali menyentuh. Ibu menyentuh dan dia menyentuh, kembali menyentuh. Itu sambutan sebetulnya, sambutan dari sang anak bahwa dia itu ada tanda-tanda bahwa dia menyambut kebahagiaan itu gitu. Walaupun dia tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata atau dengan senyumannya saja dia kelihatan. Itu Bu Daumi ya. Daumi Rahmatika. Ya, Bu Daumi Rahmatika gitu. Memahami rasa bahagia anak lewat senyumannya, ekspresinya, dengan sentuhannya gitu ya. Begitu Ibu? Bagaimana? Atau Bu Daumi silakan kalau mau menanggapi silakan. Ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Ini saya nggak tahu kok tidak bisa open video. Kebetulan saya punya anak Bu ABK 23 tahun autis. Kadang-kadang dalam satu keluarga itu kita bahagia. Kok anak saya tidak bahagia? Maksudnya begitu. Tapi sebenarnya kalau anak saya bahagia, kita semua bahagia seperti itu. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu kayaknya beda persepsi antara kita yang normal ini dengan anak. Gitu aja yang ingin saya tanyakan. Kadang-kadang kita kebahagiaan kita semua itu sebenarnya tergantung dari rasa bahagia dia. Kalau dia bangun pagi sudah tersenyum, itu membuat kita bahagia. Tapi kadang-kadang bahagia yang kita rasakan tuh dia tidak bisa merasakan bahagia. Kadang-kadang seperti itu yang kami rasakan. Karena manusia itu hanya pandai memprediksi, Bu. Karena memprediksi itu adalah sebuah kebebasan hak orang untuk memprediksi. Oh, orang itu bahagia, oh orang itu sedih. Itu adalah kemampuan kita memprediksi karena kita melihat dengan kacamata kita. Oke, yang sebetulnya merasakan itulah ada sang anak itu sendiri gitu. Iya sih, iya benar Bu. Jadi memang kadang-kadang tuh hal sepele membuat dia bahagia. Kalau kita kan bahagia itu bisa apa yang kita inginkan tercapai. Kadang-kadang bagi anak saya ini saya lihat dari ekspresinya itu, kalau semua anggota keluarga ada di rumah itu bahagia dia. Betul itu. Dia senang karena lingkungannya menyambut. Kakaknya ada, saya ada, itu cukup bahagia bagi dia. Gitu. Jadi simple, sederhana. Tapi itu sulit katanya Mas Husin. Sulit. Orang-orang yang normal ketemu dalam satu titik itu kumpul semua itu susah. Susah karena merasa sibuk semua begitu. Makanya di materi saya tadi saya katakan siapkan waktu dengan sepenuh hati bahwa hadirkan dirimu di situ adalah yang berarti bagi anak itu gitu. Jangan sampai setengah-setengah, nggak bisa ngurusi anak ABK setengah-setengah nggak bisa Ibu. Tapi kalau sepenuh hati, anak itu akan nyaman di hati. Katanya Mas Husin itu harus nyentuh hati, harus nyaman di hati anak gitu. Itu nanti bahagia. Misalnya ibu terburu-buru karena bekerja, lalu sayangku dicium begitu saja terus lari, itu nggak terasa bagi sang anak, nggak terasa itu. Tapi kalau ibu sapaan pagi, assalamualaikum anakku sayang, misalnya kamu hari ini cantik, misalnya begitu santai, begitu nikmat dilalui dengan dengan penuh cinta kasih, tidak terburu-buru pokoknya. Seperti saatnya kita seperti sholat itu loh Bu, kalau sholat terburu-buru ya nggak nyampe itu, susah nyampenya. Gimana Allah mau kabulkan ya karena terburu-buru. Makanya ketemu dengan anak-anak kita yang anak-anak ABK, tentu dia harus disentuh dengan hatinya bahwa kita harus tenang. Bahasa Mas Husin saya senang, harus tenang Bu. Kita harus tenang ketemu anak kita, itu penting Pol. Jadi menyiapkan waktu, tenang, bersendau gurau dengan tenang begitu. Kayaknya Bu Ana ini juga mau tanya ini ya Bu Ana. Bu Ana Oktavia. Oke, silakan Mbak Ana kalau mau bertanya. Iya, selamat sore Bu. Saya mau sedikit sharing saja. Oh iya. Kebetulan saya satu komunitas dengan Husin di komunitas sahabat Kabel. Di sini saya ingin sedikit sharing bagaimana bahagia versi saya sebagai ABK ya Ibu. Oke, luar biasa. Silakan Mbak. Kebetulan saya itu dulu kurang pede ya Ibu.
kurang Bagaimana? percaya diri ya Ibu. Tapi setelah bergabung dalam komunitas ini, saya seperti menemukan dunia yang sekiranya bisa membuat saya lebih percaya diri, saya lebih berani menunjukkan ini karya saya, dan saya bahagia ketika saya bisa berkarya, dan berkarya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang atau menginspirasi banyak orang. Kebetulan saya di sini juga suka menulis Ibu, dan senang kalau tulisan kita itu bisa membuat orang lain jadi oh iya ya, bahwa difabel aja bisa seperti itu. Kenapa kita yang non difabel kadang masih sering drop, sering galau gitu Ibu. Dan betapa bahagianya kita kalau kita itu diterima di masyarakat dan dibutuhkan dalam berbagai bidang Ibu. Itu sih kalau menurut saya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ana. Langsung saya jawab ya Mas Husen ya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ana. Mbak Ana luar biasa. Apa yang disampaikan ini berangkat dari rasa yang paling dalam. Jadi apa yang saya katakan di awal bahwa anak dilibatkan dalam berbagai hal, pasti itu akan memunculkan rasa percaya diri dan rasa diperhatikan dan rasa bahwa oh ini saya bisa ternyata. Sama halnya dengan saya waktu masih kecil itu kan, saya dilibatkan tuh saya senang. Ternyata rasa ini sama dirasakan oleh Mbak Ana, bahwa Mbak Ana ini pada waktu dia masuk di komunitas ini, dia merasakan bahwa oh ini dunia yang saya butuhkan, saya butuh teman, saya butuh guru yang bisa mengajak saya lebih kreatif, lebih aktif, lebih maju gitu. Ternyata rasa ini sama seperti yang saya rasakan pada waktu saya usia anak-anak. Jadi libatkan anak-anak ini menjadi sangat penting karena mereka akan merasakan percaya diri dan berdaya. Ini terima kasih Mbak Ana sudah menyampaikan, apalagi sudah menulis ini. Sudah menulis ini berarti seperti Helen Keller ya, tokoh yang sangat luar biasa, walaupun Helen Keller tidak bisa melihat, tunarungu ya, bisu tuli ya. Jadi beliau ternyata mampu menulis karena disemangati oleh lingkungannya, oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, sehingga dia mendapatkan penghargaan di tingkat internasional. Bukunya sudah banyak. Nah, nanti kita tunggu itu bukunya Mbak Ana nanti ya. Kita tunggu, kita berharap ada banyak karya-karya dari teman-teman. Nah, itu buku-buku itu bisa kalau ada teman-teman dari ABK yang punya kemampuan menjualkan lewat digital marketing, wah itu tambah keren lagi itu. Menjual lewat digital marketing karya teman-teman ABK, wah itu akan banyak menghasilkan karya dan juga menghasilkan finansial yang mana ABK pun bisa berdaya gitu ya. Berdaya ini memang dari sisi banyak hal. Saya pikir itu Mbak Ana, luar biasa Mbak Ana, saya tunggu tulisannya, karya-karyanya, saya sangat butuh tahu tentang karya-karya dari Mbak Ana sejauh ini ya. Alhamdulillah Ibu, saya sudah menerbitkan antologi bersama penulis lainnya, itu sekitar 9 Ibu. Waduh, ini kita beri plus ini untuk Mbak Ana ya. Luar biasa, anak-anak saya saja saya ajak menulis kadang masih ribut dengan yang lain. Ayolah menulis. Nah, ternyata Mbak Ana lebih cepat ini menulis dengan teman-teman. Oke ya. Itu harus dikembangkan lagi Mbak Ana ya, nanti tulisannya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, nanti kalau bisa ada yang punya kemampuan
punya kemampuan di digital marketing, Mas Husin. Kalau bisa, jadi buku-buku ABK bisa dijual di digital marketingnya selain produk-produk yang lainnya. Atau bisa melalui itu nih, yang aplikasi ternama, bisa di Tokopedia, bisa di Shopee. Betul, bisa di Shopee. Tapi kalau ada anak-anak kita dari ABK yang sudah punya toko di Shopee, di Tokopedia, oh itu tambah lebih bagus. ABK-nya juga bisa berdaya, dia bisa punya penghasilan di situ. Tambah luas. Iya, betul. Karena saya juga punya komunitas, Mas Husin, anak-anak muda yang putus sekolah, sekarang ini juga punya kegiatan supaya dia bisa membantu orang tuanya dari sisi ekonomi, karena dia masyarakat miskin ya, perkotaan, akhirnya dia sudah punya penghasilan sekarang. Ya. Penghasilan apa itu kalau boleh tahu? Dia kan menjualkan kebutuhan masyarakat, misalnya kebutuhan masyarakat itu berupa kebutuhan yang sifatnya solutif. Solutif itu misalnya ada obat jerawat misalnya. Ini bisa. Oh, itu laku keras itu obat jerawat itu dijual. Selanjutnya ada yang sifatnya hobi, misalnya bibit-bibit tanaman itu dijual. Wah, dia juga laku keras. Bahkan nilainya itu kalau dia gigih ya, itu bisa di atas UMR, Mas Husin itu. Waduh. Makanya saya berarti di atas mohon maaf ya, di atas ini ya, gaji para PNS. Maaf. Lah iyalah. Oh, dia sampai 10 juta, Mas Husin. Kalau dia sudah gigih begitu, penghasilan tinggi. Maka saya sarankan, ini ada Bu Safitri atau para ibu-ibu orang tua, ada banyak cara membuat anak-anak ABK ini bisa berkarya ya. Karena dengan dikasih kesempatan dia pegang laptop, bagaimana caranya? Karena itu kan berupa tim ya, berupa tim. Jadi kerja tim, misalnya punya satu toko di Shopee misalnya, itu dikerjakan 2 orang gitu. Siapa yang bagian apa, yang bisa apa gitu, bisa itu. Atau kalau Bu Dwi ini butuh, ya enggak apa-apa. Kalau ada yang sangat mahir itu bisa. Nah, itu saya punya komunitas anak-anak muda yang drop out SMP atau SMA gitu, dia bisa bekerja begitu. Atau mereka yang lulusan SMA, SMK yang belum punya pekerjaan, bisa itu dilibatkan mereka gitu. Dan juga bahkan anak perguruan tinggi ya terlibat. Nah, saya kasih kesempatan mungkin ya anak-anak ABK, Bu Safitri bisa membantu itu supaya mereka berdaya, baik itu produknya sendiri maupun produk umum ya. Produk umum sih banyak. Kalau di sini kita banyak produk-produk UMKM, misalnya jual daster gitu, cepat laku juga. Jadi kebutuhan rutin ya, Mas Husin itu. Oke. Ngomong-ngomong soal itu sih, perguruan kalau di sini kemungkinannya kecil kalau untuk anak ABK. Apa itu, Mas Husin? Perkuliahannya. Ngomong-ngomong soal perkuliahan. Ya, iya. Itu hanya contoh. Hanya contoh. Hanya contoh saja. Oke. Jadi anak-anak ABK bisa mendapat kesempatan untuk mereka terlibat di dunia digital marketing. Maksud saya begitu. Sesuai dengan kemampuannya, ada yang bagian produksi kayak Mbak Ana tadi kan dia bagian produksi nih, nulis dia. Nah, ada yang bagian memarketingi, siapa yang mampu, karena itu sebetulnya bisa dilatih sebetulnya. Karena itu keterampilan saja itu. Oke, terima kasih. Iya. Silakan Bu kalau mau sharing apa? Silakan Bu kalau mau silakan para peserta mau sharing apa lagi nih? Kalau mau sharing bisa di raise hand dong. Ini ada Ana Octavia dia, salam kenal Kak Kuku. Ini sudah. Iya. Ini saya Sawitri, Bu Dwi. Enggak Bu Sawitri. Bu Sawitri silakan. Dan Mas Husin.
Ini Mas Husen ini tadi waktu Mas Husen bercerita tentang dirinya, Bu Dwi Astuti belum masuk. Jadi Mas Husen ini dari komunitas sahabat difabel dari Semarang, Bu Dwi. Oh iya, iya. Dwi Astuti. Jadi kita memang kerjasama dengan komunitas-komunitas lain, terutama yang ABK, agar bisa kita dilatih ya, ada skripnya, sehingga bisa mereka menjadi MC atau moderator atau host, sehingga menambah jam terbang. Ini Mas Husen sudah sangat bagus sekali nih. Wah, Mas Husen bisa daftar di TV ini kalau gini caranya nih. Saya kan ini profesinya ini musik sih, lebih tepatnya sih. Saya butuh public speaking itu buat ini sih, berbicara di depan masyarakat ini. Oke. Karena ini ngaruh banget yang namanya entertainer, ngaruh banget itu. Betul. Saya kebetulan dosen public speaking ini Mas Husen. Kebetulan saya di UINSA juga ngajar tentang public speaking. Jadi kalau cara Mas Husen tadi sih sudah sangat luar biasa. Tinggal Mas Husen harus ada keberanian nanti bisa mendaftar di salah satu pertelevisian mungkin begitu. Tambah ditingkatkan lagi, tambah bagus itu. Amin. Mas Husen usia berapa, Mas Husen? Hah? Usia berapa sekarang? Saya usia 22 tahun. Wes, masih muda. Keren itu. Disabilitasnya autis. Keren itu, jadi bisa inilah 22 kan masih muda, jadi itu masih ada banyak kesempatan lah, banyak kesempatan untuk nanti itu bisa live di TV. Asal Mas Husen berani dan bisa mendaftarkan diri kalau ada rekrutmen begitu. Saya mohon maaf ya, saya ngikut public speaking. Sebenarnya sih saya potensinya lebih ke musik sih. Musik ya. Musik ini pegang alatnya ya? Enggak hanya itu, ada nyanyi, ada nulis. Oh iya, tambah keren itu. Lebih tepat musisi pada umumnya lah. Ya tambah keren itu ya, ada nyanyi, kan ada itu artis-artis itu yang dia bisa nyanyi, bisa pegang alat musik, dan bicaranya juga dapat gitu ya, karena dia public speaking-nya oke. Akhirnya dia bisa jadi presenter. Kalau presenter tuh ya lumayan juga sih, lumayan juga lah pendapatannya. Jadi dan profilnya Mas Husen juga cakep, jadi sangat mudah untuk mendapatkannya itu, asal tetap semangat dan terus mencari cara, jangan pernah berhenti, mencari cara di mana ada peluang langsung tancap saja gitu. Mumpung masih muda nih, Oke, terima kasih Bu San. Mestinya nyanyi dulu biar kita tahu ya. Ini kebetulan saya dapat ini ya, mohon maaf. Ini kebetulan saya dapat tiket konser Dewa ya. Woi. Sih. Kapan itu? Besok Juli. Besok tanggal 2 Juli di Semarang. 2 Juli di Semarang. Pak Once. Ini band kesukaan saya, band legend, band masa kecil saya sih. Ini boleh saya nyanyiin? Iyalah, iya. Oke. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatimu. Meski kau simpan cintamu masih, tatap nafasmu wangi hiasi suasana. Saat ku pecup manis bibirmu, cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih mengiris segala janji. Oke, ikut idol Mas Husen. Udah ikut idol, tapi ya
apa itu banyak yang lebih bagus dari itu. Jadi mau ngikutnya Ya nggak apa-apa kan supaya pengalaman dulu pertama. udah ada pengalamannya sih. Cuma Ya, kalau iya. diikutkan lagi, waduh. Jangan patah arang, tetap berlanjut saja gitu. Berlanjut saja itu. Ya, tetap berlanjut di sisi-sisi tertentu pasti ada kesempatan lain gitu ya. Apakah sudah pernah nyoba ke radio, jadi nggak bisa langsung gitu, misalnya kan lagi disemangati public speakingnya sebagai presenter atau apa, mungkin bisa jadi pegawai di radio atau pegawai di pertelevisian, tidak harus jadi artis misalnya. Pertama jenjangnya begitu dulu, ngikuti dulu, lama-lama nanti pasti bisa itu. Ya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha karena pintu-pintu itu banyak. Pintu-pintu itu banyak, tidak lewat idol saja, tapi banyak cara untuk lewat mana saja kita berkarya. Seringkali orang tidak sadar Mas Husin itu punya potensi gitu. Makanya coba sajalah. Allah itu memberi pintu di mana saja. Pintunya masih banyak dan terbuka. Yang penting usaha. Iya, Bu Dwi Astuti. Iya, yang penting jalanin dulu lah, nggak harus ngikut apa itu ajang-ajang audisi tertentu. Kadang orang pun kalau yang ikut audisi tapi nggak terkenal juga itu. Banyak itu yang ikut audisi tapi nggak laku juga. Iya, oke. Jadi peluang itu banyak dari sisi manapun pintunya, tapi yang penting tetap ikhtiar atau usaha ya. Oke, Mas Husin, adakah yang mau ditanyakan lagi, Mas Husin? Saya ini nggak begitu bisa nyanyi bagus juga, Mas Husin, tapi saya tetap semangat aja. Kalau ada orang yang suaranya enak gitu, tuh ya Allah enak sekali suaranya, saya kok nggak bisa gitu. Oke, terima kasih Bu. Ini ada mau bertanya nih Bu Sawitri ya. Silakan Bu kalau mau bertanya silakan. Oh iya. Ya, ini Mas Husin, saya salut sekali dengan Mas Husin ya. Ganteng, lancar suaranya juga ya, dan juga enak suaranya. Jadi memang semua itu nggak mudah ya. Semua nggak mudah untuk menjadi bintang ya, tapi kita tetap harus meletakkan impian kita setinggi mungkin biar jatuh pun akhirnya di bintang. Tapi memang semua itu nggak mudah ya, apalagi untuk ABK dan di negara kita, di mana kadang-kadang karena kita ini jumlahnya ABK itu kan ternyata cuma 0,1 atau jumlahnya disabilitas itu karena saking banyak yang malu atau banyak yang tidak punya tidak punya rasa seperti itu, sehingga mengabaikan hak-hak ABK, sehingga memang perlu effort yang luar biasa, perlu upaya yang luar biasa untuk bisa berkarya, menunjukkan karya kita. Tapi tidak apa-apa, tak ada proses yang mengkhianati hasil itu ya Bu Dwi Astuti ya. Ya, kalau berbicara proses Bu Dr. Sawitri, semua orang berproses, nggak bisa. Yang normal, yang ABK sama, semua butuh proses. Nggak bisa terus tiba-tiba jadi, nggak bisa. Seorang penyanyi itu semua butuh proses itu. Oke. Tapi maksud saya ingin menekankan bahwa memang untuk disabilitas itu memang jauh lebih upayanya lebih besar daripada yang reguler gitu loh. Maksud saya itu lebih menekankan itu. Ya. Intinya harus berusaha. Saya juga ingin sukses, saya harus berusaha. Cuman selama ini kalau nyanyi saya memang tidak di bidangnya ya. Karena suaranya biasa-biasa aja, nggak kayak Mas Husin. Oke, itu. Oke. Ini ada daftar pertanyaan dari nomor 1 Ibu Novira. Ketika pembelajaran di sekolah inklusi, bagaimana cara mengembangkan bakat yang sesuai dengan kemampuan ABK
Terus ada lagi ini Bu, dengan Du Saromi. Bagaimana caranya meningkatin ekonomi ABK? Ini ada pertanyaan dari peserta, tapi silakan dijawab. Oke, kalau bicara bakat, sekarang yang tahu itu pasti orang tuanya dan gurunya. Dia sekarang usia berapa dulu gitu kan? Jadi memang pertanyaannya harus lengkap. Informasi tentang kondisi sang anak ini harus lengkap ya. Dia ini sekarang usia berapa? Selama ini sentuhannya sudah sejauh mana? Sentuhan orang tua dan juga sentuhan gurunya itu sejauh mana? Sentuhan lingkungannya bagaimana? Nah, kalau kita ingin tahu dia bakatnya apa, kita kan sebetulnya ada beberapa cara untuk kita mengenalkan kepada anak. Dan itu bagian daripada tes awal mungkin ya. Tes awal dia suka apa sebetulnya. Dia suka nyanyi kah, ataukah dia suka memasak kah, ataukah dia suka menulis kah kayak Mbak Ana tadi, atau karena itu perlu tes kecil-kecilan ya, tes ringan saja lah ya. Biasanya itu yang sangat paham itu orang tua dan gurunya yang setiap hari ketemu gitu. Kira-kira karena setiap hari ketemu, maka ada tes pertama apa dulu. Nanti kan kelihatan. Setelah itu, setelah diketahui ternyata dia kayaknya ada kemampuan untuk menulis, walaupun misalnya berbicaranya agak sulit misalnya. Tapi dia menulis luar biasa, nggak apa-apa. Itu yang dikembangkan. Dan dikembangkannya berarti orang tua harus menyiapkan guru untuk si anak ini konsentrasi fokus ke menulis seperti Mbak Ana tadi misalnya. Menulisnya sementara sederhana, nggak usah yang susah-susah misalnya. Apa yang kamu pikirkan nak misalnya, tulis di situ ya di kertasmu. Itu kan berarti hal yang sederhana. Apa yang kamu rasakan, tulis sajalah di situ gitu. Aku ingin makan enak misalnya. Aku ingin ibuku sayang aku misalnya. Aku ingin ayah sayang aku. Itu bahasa sederhana. Nanti bisa dikembangkan pelan-pelan. Kalau dia suka menulis gitu. Tapi dalam kunci penting jangan sampai dipaksakan. Nggak iso nulis. Dia sukanya menjahit. Dia dipaksakan menulis ya jangan. Mas Husin sukanya nyanyi, dipaksakan yang lain ya dia pasti Mas Husin nggak mau. Sukanya pasti nyanyi dia, pasti main musik dia. Lebih diperdalam kan gitu. Jadi sepanjang kita mendeteksi, perlu ada deteksi awal dari orang tua untuk mengetahui anak-anaknya ini kira-kira anakku ini sukanya apa. Kalau dia suka memasak, wah itu keren itu. Sekarang banyak orang sukses lewat masak itu, lewat kuliner. Sudah itu dikembangkan, tidak harus sekolah kok. Orang sukses itu tidak harus sekolah. Kalau hal begini bagi ABK itu adalah sesuatu yang sangat penting adalah dia punya kemampuan keterampilan kalau bagi ABK. Sekolah itu maknanya di sini sekolah yang sampai perguruan tinggi secara teoritis enggak. ABK enggak terlalu butuh itu gitu. Dia butuh eksis. Apa yang dia mampu ya sudah itu yang ditekuni. Mesti Mas Husin punya kemampuan musik. Wah, lebih diandalkan lagi musiknya, lebih dikuatkan lagi musiknya, ikut orkestra, ikut apalah, misalnya silakan, nggak apa-apa. Jadi lebih diperkuat. Kalau memang masak, ya dia diajak untuk mengolah masakan sampai dia dalam kondisi tertentu memiliki kemampuan rasa masakannya itu khas misalnya. Wah ini langsung oleh orang tuanya diberi akses dia supaya bisa masak, bisa menjual makanan. Ini kaitannya dengan pertanyaan kedua ya, ekonomi ABK. Maka kalau dia suka masak, maka kasihlah kesempatan dia. Kalau memang dia sukanya membuat OT-OT misalnya. Kalau di Semarang namanya OT-OT ini apa ya? Bakwan atau apa ya? OT-OT. Saya bakwan ya. Misalnya bakwan itu ya, bakwan itu yang dari ada cambahnya, ada dikasih udang di atasnya. Ternyata si sang anak ABK ini punya kemampuan, rasanya pun gurih, enak gitu ya. Dikasih cabai, maknyus misalnya. Udah kasih kesempatan dia. Karena ternyata tidak harus
Tidak harus sekolah tinggi, aku nggak mampu lah sekolah tinggi sampai perguruan tinggi, ya nggak mampu. Bukan, itu bukan sebuah solusi pertama, bukan. Kalau dia punya kemampuan memasak, ya sudah, dia diberikan akses lebih dalam tentang memasak. Apapun yang dia, selanjutnya dia dikaryakan, hasil masakannya itu dimasukkan ke warung-warung, misalnya begitu. Nah, pertama ke warung, lama-lama bisa nanti ke restoran. Sekarang ini kalau di Surabaya ada apa ya namanya, OT-OT khas bakwan khas Semarang itu ada. Padahal ini di Surabaya itu bakwan khas Semarang misalnya. Jadi akhirnya apa? Dicari orang, padahal jualnya cuma bakwan saja, OT-OT saja itu. Karena ada ciri khas khusus. Ada namanya kue lumpur gitu ya. Kue lumpur juga begitu, jualnya cuma kue lumpur saja di rumah-rumahan itu, tapi yang cari orang jauh-jauh karena kue lumpurnya khas misalnya. Nah, artinya itu adalah kita mencari kekhasan dari kemampuan sang anak ABK ini gitu. Dia mampu menyanyi, dia mampu melukis ya dikuatkan di lukisnya begitu. Itulah cara pertama yang harus kita mengetahui bakatnya dengan tes awal, apa saja yang panjenengan berikan pelan-pelan satu-satu, tidak harus langsung hari itu, mungkin hari berikutnya dengan begitu tenang. Yang penting bahasanya tenang ya, dengan begitu tenang kita membantu anak-anak ini, mendampinginya dengan tenang, dengan nikmat kita lalui bersama gitu. Nah, hari berikutnya setelah beberapa potensi kita pancing dia, ternyata dia akan kita temukan dia kemampuannya di apa. Kemampuannya dan semangatnya di apa itu akan ketemu nanti. Nah, baru setelah itu kita tingkatkan ekonomi. Jadi ini nyambung ke pertanyaan berikutnya, ekonomi ABK. Jadi kemampuannya di apa? Misalnya merajut kain, misalnya merajut benang menjadi sebuah baju, ataukah mungkin yang tadi saya ceritakan digital marketing. Banyak saya dapat cerita dari Bapak Habibie, seorang ABK, ternyata dia mampu memegang laptop sehingga dia mendapatkan finansial yang lebih dari hasil jualannya itu. Atau seperti Mbak Ana, dia di depan laptop dia menulis, akhirnya karya-karyanya bisa dijual itu. Nah, dan itu sangat berarti gitu ya. Dan kalau ada lomba-lomba, Mbak Ana bisa ikut lomba gitu, minimal itu tes kemampuan. Kalah itu nggak menang itu mah biasa ya, setiap orang pasti ya, saya juga pernah kok nggak menang dalam sebuah arena perlombaan, itu biasa. Yang penting jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Pernah menang lomba melukis itu pun hanya juara harapan, ya nggak apa-apa, semangat saja gitu. Begitu Mas Husin, jadi 2 pertanyaan langsung saya jawab. Jadi bisa difinansialkan, bisa berupa ekonomi, apa yang menjadi potensi kemampuan ABK sepanjang dia semangat dan menemukan ciri khas dari karyanya, itu bisa dijual gitu. Oke, terima kasih. Ini ada tanggapan nih dari Bu Silmi. Bu Silmi. Oke, bentar. Berarti supaya anak memiliki bakat yang buat dia bahagia, tetap dilakukan screening dulu. Dan jika anaknya sudah ada bakat dalam hal itu, fokus dalam hal itu supaya bisa dikembangkan lebih lanjut. Betul sekali. Jadi awal-awal kita cross check dulu, pelan-pelan kita nikmati bersama anak itu. Kira-kira bagian apa dulu kita tahu, kita bisa melihat. Yang kedua nanti kita kasihkan lagi, yang ketiga kita kasihkan lagi. Oh ternyata dia kayaknya punya kemampuan ini. Nah setelah kita tahu kemampuannya itu, kita fokus. Jangan banyak hal, fokus 1 titik misalnya. Fokus 1 titik, apa yang menjadi kemampuannya. Seperti Mas Husin nih, Mas Husin bisa nyanyi dan musik. Udah dikuatkan di musik dan nyanyinya. Kalau emang nyanyinya, waduh suaraku Bu, nggak kayak teman-teman di Idol, oke musiknya, begitu. Supaya tangannya semakin kuat misalnya. Jadi langsung cepat itu. Nah artinya kalau di dunia ini memang kompetisi ya, jadi di dunia ini memang kompetisi ada, tapi usaha itu tetap nomor 1.
usaha itu tetap diikhtiarkan karena hidup ini memang berproses. Dan Sama tidak satu lagi nih yang saya tambahkan, ya. attitude. Iya, betul. Attitude. Usaha dan attitude. Betul, Itu betul. yang- Betul Mas Husen. Kalau usaha doang, attitude-nya buruk ya sama aja itu. Betul. Jadi sangat penting untuk kita menyiapkan diri untuk memiliki kemampuan yang maksimal, tapi attitude-nya juga disiapkan. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana kita membangun diri ini, membangun diri penuh semangat dengan kesantunan. Jangan lupa selalu berdoa, gitu kan? Semua orang sih kalau urusan doa itu tidak ABK saja. Saya saja juga harus berdoa gitu. Ya Allah, saya ingin saya terlibat di sini, saya ingin sukses, saya punya cita-cita ini. Itu sudah biasa ya. Semua manusia ini lengkap dengan kekurangan. Apa sih sebetulnya kurang itu? Ya manusia ini lengkap dengan kekurangan, bukan ABK saja yang kurang, tapi saya juga punya kekurangan, yang sempurna ya hanya Allah saja. Maka itu kita diminta untuk berdoa untuk supaya kita diberikan kemampuan, diberikan kesempatan, akses untuk bisa berkarya begitu. Gitu Mas Husen. Oke, ini waktunya sudah mau habis. Kira-kira ya udah waktunya sudah habis ya. Oke, terima kasih Bu Dewi Astuti untuk sharing ilmu dan pengalamannya di kelas diskusi Akademi Asbildi hari ini. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini. Atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf. Dan apabila kata-kata yang kurang berkenan atau kendala teknis yang kurang nyaman, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di webinar Akademi Asbildi tanggal Sabtu 2 Juli. Jadwal webinar Yayasan Peduli Kasih ABK tanggal Sabtu 2 Juli jam 7 malam. Temanya kiat kembangkan minat anak ke spiritual. Narasumbernya Dr. Linsa. Untuk hari Senin 4 Juli juga sama jam 7. Temanya peran media komunikasi untuk kesejahteraan ABK. Narasumbernya Advan Nafis Zubaidi. Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UIN, Sunan Ampel, Surabaya. Untuk Sabtu tanggal 9 Juli jam 7 malam. Temanya menjadi remaja autis yang aktif berkarya. Wah, ini gue banget. Narasumbernya Farida Luki Utami dari Amanda Learning Center. Saya Husen dari komunitas Sahabat Difabel pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Husen. Terima kasih semua. Barokallah. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.